Perkenalkan, nama saya Eleonora Sitami Serviani. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan supervisi modul ajar. Oke, baik teman-teman. Di sini saya pertama-tama menjelaskan terkait dengan pembuatan instrumen. Nah, di sini teman-teman, seperti yang terlihat pada gambar, cara pembuatan instrumen itu yang pertama itu ada kolom nomor, yang kedua itu kolom instrumen itu sendiri, dan yang ketiga itu ada kolom pilihan iya dan tidak, dan yang terakhir itu ada kolom keterangan. Nah, di sini teman-teman, yang pada instrumen yang pertama di sini yaitu apakah judul modul sudah jelas dan sesuai dengan tema. Nah, di sini teman-teman saya pilih centang iya karena di mana pada modul yang saya supervisi itu sudah sesuai dengan tema dan juga subtema. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan supervisi modul ajar. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini itu laporan supervisi modul ajar itu pada halaman pertama ini teman-teman ada cover di mana ditulis laporan supervisi modul ajar di PAUD Sejahtera tahun ajaran 2025-2026. Setelah itu teman-teman ada logo disusun oleh habis itu jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur PAUD Sejahtera. Nah, yang berikut teman-teman di sini ada kata pengantar. Yang berikutnya teman-teman di sini ada daftar isi. Nah, pada daftar isi ini teman-teman yang pertama itu ada kata pengantar, yang kedua ada daftar isi itu sendiri, dan yang berikutnya itu kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Nah, pada bab 1 ini teman-teman di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada landasan hukum, dan yang ketiga itu ada tujuan. Nah, yang berikut masuk pada bab 2 yaitu pelaksanaan program supervisi modul ajar. Pada bab 2 ini teman-teman ada beberapa bagian yang perlu dijelaskan, dan yang berikut itu masuk pada bab 3 hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Nah, pada bab 3 ini ada 2 komponen yang perlu dijelaskan, dan masuk pada bab 4 yaitu kesimpulan. Di sini ada lampiran-lampiran instrumen supervisi yang sesuai dengan standar penyusunan modul ajar. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 1 yaitu latar belakang. Nah, pada latar belakang ini teman-teman di sini menjelaskan supervisi modul ajar adalah serangkaian kegiatan pendampingan profesional yang dilakukan oleh supervisor seperti kepala sekolah atau pengawas akademik untuk menilai, menganalisis, dan memberi umpan balik terhadap modul yang disusun guru agar modul tersebut menjadi lebih relevan, sistematis, dan efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, yang berikut teman-teman di sini ada landasan hukum. Yang ketiga itu ada tujuan. Di sini ada beberapa yang ingin saya jelaskan terkait tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi profesi guru dengan cara memberikan bimbingan teknis dan pendampingan dalam merancang, menyusun, serta merevisi modul ajar agar lebih berkualitas dan efektif dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua itu menjamin penerapan modul ajar sesuai standar kurikulum dan kebijakan pendidikan melalui pemeriksaan dan evaluasi struktur komponen dan isi modul ajar selaras dengan visi misi sekolah dan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu memfasilitasi relevansi dan perbaikan berkelanjutan bagi guru dengan menyediakan umpan balik konkret agar guru dapat mengembangkan metode, media, dan strategi pembelajaran secara mandiri. Yang keempat itu meningkatkan kualitas program pembelajaran dan hasil belajar siswa, di mana supervisi modul ajar mendorong penggunaan praktis modul yang menarik, inovatif, dan efektif sehingga pengalaman siswa makin bermakna. Yang kelima itu mendorong kolaborasi dan pengembangan kurikulum internal dengan mendorong guru bekerja dalam kelompok
berbagai praktik terbaik dan mengembangkan modul ajar secara kolektif untuk kemajuan seluruh institusi. Yang berikutnya teman-teman, di sini kita masuk pada bab 2, yaitu pelaksanaan program supervisi modul ajar. Di sini ada beberapa komponen yang perlu dijelaskan. Yang pertama yaitu pelaksanaan program supervisi modul ajar. Sebagai kepala sekolah, di sini saya melaksanakan supervisi kepada guru di PAUD Sejahtera sebanyak 1 kali dalam setahun untuk setiap orang guru di sekolah kami. Adapun supervisi ini dilaksanakan dengan menitik beratkan pada proses pembelajaran. Yang kedua itu jadwal supervisi modul ajar. Jadwal supervisi modul ajar ini dirancang berdasarkan jadwal pembelajaran tatap muka guru di kelas mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dalam satu hari, kepala sekolah hanya mampu mensupervisi guru di kelas antara 1 jam pembelajaran untuk 1 orang guru atau sampai dengan 2 jam pembelajaran untuk 2 orang guru. Nah, yang ketiga teman-teman, kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi modul ajar. Sebagai kepala sekolah, saya membuat kesepakatan kepada guru yang akan dikunjungi untuk supervisi dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Biasanya guru tersebut menginformasikan 2 hari sebelum supervisi dilaksanakan. Yang ke-D teman-teman, instrumen yang digunakan dalam supervisi modul ajar. Instrumen yang digunakan tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Seperti yang sudah dijelaskan bagian pertama tadi teman-teman terkait dengan instrumen yang digunakan dalam supervisi modul ajar. Yang berikut teman-teman, pendekatan supervisi modul ajar. Pendekatan supervisi modul ajar yang saya lakukan sebagai kepala sekolah, di sini saya menggunakan 2 cara. Yang pertama itu pendekatan langsung, yaitu tatap muka di kelas saat kunjungan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, yaitu melalui media komunikasi. Yang berikut itu teknik supervisi modul ajar. Teknik supervisi modul ajar ini adalah cara-cara atau metode spesifik yang digunakan oleh supervisor sebagai kepala sekolah, pengawas, atau kolega dalam melakukan pendampingan terhadap guru secara individual atau kelompok. Beberapa teknik yang saya gunakan dalam supervisi modul yaitu dengan cara dialog dan diskusi bersama guru dan juga bimbingan teknis. Yang terakhir itu pelaksanaan supervisi modul ajar di PAUD Sejahtera. Supervisi modul ajar di PAUD Sejahtera dilaksanakan dan disesuaikan dengan jadwal supervisi dan kesepakatan kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisi. Yang berikut teman-teman, kita masuk pada bab 3, yaitu hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Di sini ada 2 komponen. Yang pertama itu evaluasi hasil supervisi modul ajar. Dari pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Seperti yang teman-teman lihat pada tabel itu, di sini saya mensupervisi 1 guru pada usia itu kelompok B. Dan yang kedua itu laporan dan teknis tindak lanjut supervisi modul ajar. Dari hasil supervisi, maka dibuatkan laporan dan tindak lanjut. Pada laporan ini diketahui bahwa semua guru mendapat nilai yang amat baik dengan menggunakan instrumen pelaporan tiap guru. Seperti yang teman-teman lihat pada bagian yang pertama tadi, saya menjelaskan terkait dengan instrumen yang saya gunakan dalam melakukan supervisi modul ajar. Nah, yang terakhir teman-teman, di sini kita masuk pada bab 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil supervisi modul ini teman-teman, yang pertama itu berdasarkan hasil supervisi diketahui bahwa guru di PAUD Sejahtera mendapatkan nilai yang amat baik. Hal ini menunjukkan bahwa
guru mempunyai kemampuan yang baik dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu, supervisi modul ajar perlu dilaksanakan karena dapat mengevaluasi dari guru sampai sejauh mana mempunyai wawasan dan kemampuan untuk menunjukkan dirinya sebagai guru yang profesional. Yang ketiga itu, supervisi modul ajar akan meningkatkan gairah guru untuk lebih mempersiapkan perancangan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, supervisi modul ajar dapat meningkatkan kompetensi guru. Dan yang terakhir, supervisi modul ajar dapat menciptakan guru yang kreatif dan inovatif dalam membuat media ataupun bahan ajar dalam proses pembelajaran. Oke, baik teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya terkait dengan instrumen dalam supervisi modul ajar dan laporan supervisi modul ajar.